تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sholat maghrib Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terhormat segenap takmir Masjid As-Sakinah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bersilaturahim di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, dan juga di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya masih ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan bulan yang lalu, yang tanpa terasa dapat SSS dari Pak Haji loh kok kesemulan sepertinya kan baru kemarin saja ya. Sebagaimana kita maklumi Bapak Ibu, kita ini posisi berada di bulan yang dimuliakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Inna 'iddatal syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam setahun itu ada 12 yang telah ditetapkan Allah di saat Allah menciptakan langit dan bumi. 4 bulan ini bulan yang istimewa, yang kebetulan kita ini berpulau-pulau di bulan yang istimewa. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat ini menyendiri yaitu bulan Rajab. Kemarin alhamdulillah rangkaian kegiatan kita di Idul Adha yang merupakan bulan yang dimuliakan Allah sekilas sudah kami sampaikan. Bahkan ada edisi mendadak jadi khotib Jumat sehingga bisa melanjutkan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya kami ingin menyampaikan di bulan Dzulhijjah ini pula sebetulnya ada satu pembelajaran yang menarik buat kita, khususnya dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran itu disebut istilah uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu ada 2 tokoh. Yang pertama Rasulullah, sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada pada kalian suri teladan pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya. Rupanya orang yang menyertainya ini yang keluarga Nabi Ibrahim. Kemarin episode saya sampaikan berkaitan dengan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Yang saat itu Nabi Ismail ini sudah usia yang sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim. Menurut ahli tafsir ada yang menyampaikan usianya 9 tahun, ada yang menyampaikan 13 tahun. Walhasil usia-usia itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Namun yang paling aneh, di saat dialog itu terjadi, ternyata ada pembelajaran yang luar biasa. Sosok seorang ayah seperti Nabi Ibrahim, ternyata orang yang tidak otoriter. Perintahnya begitu berat pun masih anaknya ini diberikan kesempatan untuk berpendapat.
Ini ara fil manami anni al-ba'uka fandur madza tara. Ismail, saya mimpi kok menyembelih kamu. Bagaimana menurut kamu? Masih diberikan kesempatan. Tidak otoriter, kamu harus begini. Ini ternyata pembelajaran buat kita. Karena terkadang Allah itu memberikan kepada anak-anak kita ini punya keistimewaan yang berbeda. Terkadang kita sebagai orang tua itu kepinginnya anak kita seperti itu, kepinginnya anak kita seperti itu. Tapi padahal sebetulnya Allah memberikan anugerah kepada anak kita itu macam-macam. Kemarin saya sampaikan ketika saya menyampaikan seni seni di PKPM Al-Madinah. Ternyata anak-anak kita itu macam-macam. Ada yang pinternya nyanyi, ada yang pinternya nari, ada yang pinternya baca puisi, ada yang melantunkan Al-Quran suaranya membuka masing-masing. Namun kadang-kadang orang tua itu kayaknya cuma kok anakku kayak begitu. Padahal Allah memberikan keistimewaan pada anak kita ini masing-masing keistimewaan. Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu pasti punya keistimewaan. Hanya itulah mungkin buat kita orang tua memupuk kepada anak-anak yang oleh Allah diberikan keistimewaan. Kembali pada kaitan ini, Nabi Ismail ini masih diberikan kesempatan untuk berpikir. Nah, kok jawabannya di luar dugaan? Ya abati Allah tu'maru satajiduni insyaallah minas shabirin. Wahai ayahanda, kerjakan yang Allah perintahkan kepada engkau, niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Di luar dugaan, mana kayak begitu kok jawabannya mau? Ini kira-kira kepada kita yang nyampaikan ke anak kita, nah, bapak ini mau begini belah mungkin, aku dijawab, bapak ini tak sebelah, bapak usulnya sudah enak, kadang-kadang ini anak bisa jawab. Ternyata di balik itu ada pendidikan yang luar biasa dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa seperti itu karena pendidikan yang berhasil di dalam keluarga. Mari sejenak kita lihat siapa sosok Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Nabi Ibrahim itu oleh Allah dijadikan sebagai kekasih. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab beliau menceritakan Nabi Ibrahim ini disebut Khalilullah karena ada 3 hal yang istimewa pada dia. Yang pertama, kalau ada perintah yang kaitannya langsung Allah, dia dahulukan ketimbang lain. Maka pernah saya sampaikan, di saat beliau diperintahkan untuk khitan, langsung cari alat untuk memotong. Tidak pikir Pak. Ketika beliau diperintahkan, Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail kamu bawa ke tanah haram sana, ke Bakkah, bawa sampai di sana. Ibrahim, kamu pulang ke Palestina dulu. Wah, 2 insan Sayyidah Hajar sama Nabi Ismail suruh ditinggal. Dia tidak berpikir banyak, tinggal. Namun ternyata memang keluarga ini keluarga luar biasa. Di saat Siti Hajar tanya kepada Nabi Ibrahim, ayah mau kemana ayah? Kok saya ditinggal saja berdua di tempat ini? Di tempat ini tidak ada tumbuh-tumbuhan, di tempat ini padang tandus. Kenapa kau tinggalkan aku berdua? Nabi Ibrahim tidak jawab. Namun karena inilah pinternya Siti Hajar, pertanyaan itu kita. Ayah meninggalkan kami berdua, apa ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim mengangguk. Iya, oke lah. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang ada di tempat. Ternyata keluarga Nabi Ibrahim ini luar biasa sekali.
saat dalam keadaan genting, perbekalan yang dibawa, air minum ini habis, semuanya makanan habis, dia mulai bingung. Anaknya ini menangis. Nabi Ismail itu menangis karena saking haus. Tapi kembali Siti Hajar dengan tenangnya, ya Allah, Engkau tidak akan mungkin meninggalkan kami sendirian di tempat ini, dan Engkau pasti memberikan pertolongan. Larilah Siti Hajar ini ke Bukit. Ternyata di sana tidak ada apa-apa. Lari lagi ke Makkah. Ternyata tidak ada apa-apa. Lari lagi sampai 7 kali. Yang inilah akhirnya dibuat untuk rangkaian ibadah saat. Namun ternyata di balik itu semua perjalanannya Siti Hajar mencari anugerah Allah, Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hatinya Nabi Ismail itu gejuk-gejuk sampai mungkin harusnya lapar. Ternyata di tempat itulah muncul sumber air Zam-Zam yang menjadi keberkahan seluruh umat. Jadi pantas kalau Nabi Ismail di kemudian hari ternyata punya sifat yang begini. Karena orang tuanya Siti Hajar itu adalah orang yang demikian kuat, yakin kalau itu perintah Allah, semuanya pasti akan ditanggung oleh Allah. Pelajaran yang berharga buat kita, Bapak. Tidak mesti ketika kita ini punya hajat apapun yang kita cari itu di tempat itu. Siti Hajar lari ke Sofa, ke Marwah, namun tidak tempat apa, tapi justru di tempat yang tidak disangka-sangka itulah Allah memberikan. Sama di saat Siti Maryam, seorang perempuan yang suci di Baitul Maqdis, kemudian makanan persiapannya ini habis semuanya. Siti Maryam bingung, nanti kalau saya keluar bagaimana, kata orang perempuan hamil dan punya suami. Tapi kira-kira akhirnya diperintah oleh Allah, Maryam, kamu turun dari mihrab. Di tempat itu ada pohon kurma. Begitu Siti Maryam pohon kurma itu yang melongo juga. Lalu yang ada itu hanya pohon kurma, sebatang begini toh, daunnya nggak ada, apalagi buahnya. Tapi perintah Allah, goyanglah kurma itu, goyanglah pohon kurma itu. Turun itu sambil mikir. Nah, kalau kita kan ada pakainya begini, pasti digoyang. Ternyata dilakukan karena hanya mengikuti perintah Allah, digoyang sudah. Begitu digoyang, ternyata daun-daun itu begitu digoyang lagi, goyanglah, akhirnya buah-buah itu. Begitu digoyang lagi, akhirnya buah itu sama jatuh. Ini Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita seperti. Makanya orang sufi itu kalau mengatakan, saya pikir rezeki itu ada di dunia, saya cari kemana-mana, kalau udah ketemu ternyata ketemunya di lautan. Apa? Kita minta pada Allah. Allah yang memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini ternyata pembelajaran luar biasa pada diri keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya menemukan keterangan dari kitab An-Nisa fi Hayatil Anbiya karya Fauzi Abdul Muqti. Ini yang sering kita dengar itu kan hanya Nabi Ibrahim itu istri pertamanya Sayyidah Sarah, istri keduanya Siti Hajar yang muda. Sebetulnya ceritanya tidak begitu. Siti Hajar itu ternyata dulu putranya seorang raja Memphis. Memphis itu ibu kota kerajaan Mesir kuno yang terletak di sebelah barat Sungai Nil. Kalau sekarang dekat dengan Kairo. Satu saat rupanya negeri ini ada pasukan yang masuk. Pasukan itu namanya Hyksos.
Heksos ini masuk menyerbu tempat. Bapaknya kalah. Ketika bapaknya kalah, akhirnya putrinya Siti Hajar ini jadi sandera. Itulah ceritanya dijadikan aslinya anaknya raja. Ini kalau menurut Muhammad Fauzi Abdul Nur di dalam kitab An-Nisa fi Ayatil Abdul ternyata. Tapi yang selalu kita bayangkan kalau Siti Hajar itu dia sudah punya pikiran, ternyata sama. Ceritanya awalnya begini. Nabi Ibrahim itu ketika berdakwah menyampaikan agama tauhid, masya Allah, masyarakat ini tidak ada yang mau. Lo yang percaya kepada Nabi Ibrahim ini hanya dua sosok manusia. Yang pertama Sarah, yang kedua Nabi Lot. Nabi Lot itu keponakannya, Siti Sarah itu yang masih famili. Siti Sarah itu orangnya cantiknya bukan. Siti Sarah itu orangnya cantiknya bukan. Orang Palestina, orang kaya. Makanya kalau kiblatnya seperti kita ingat Sayyidah Khadijah. Siapa perempuan yang pertama kali beriman kepada Rasulullah? Sayyidah Khadijah. Dia orang kaya, perbelakangnya semuanya diberikan Rasulullah untuk berdakwah. Sama Siti Sarah itu kan itu orang yang kaya, punya ternak macam-macam, diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk dakwah. Yang kedua, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ini ternyata luar biasa. Nabi Ibrahim disebut Khalilullah itu ternyata Nabi Ibrahim itu tidak pernah sarapan, tidak pernah makan siang, tidak pernah makan malam, kecuali bersama tamu. Jadi kalau jamaah sapi itu, jadi tidak makan, tidak sarapan apa kecuali bareng sama tamu. Jadi kalau tidak ada tamu itu susahnya bukan malah mencari tamu. Yang awalnya kan kadang-kadang suami mulai dia caranya musir rumah kan kadang-kadang banyak anak trik-trik. Bahkan kalau kadang-kadang mentolong bapak enten nasib jahat sekejap ikut ikan dari dok. Bukan sekejap kalau salah. Nabi Ibrahim itu kan. Makanya Siti Sarah itu kalau ada tamu yang menyediakan apa itu bisa. Ternyata dari keluarga kayak begini itu ternyata punya keberkahan. Kalau cerita ini saya teringat Rasulullah itu satu saat ada sahabat yang bolak-balik kalau ada tamu itu istrinya tidak sempurna. Apa suruh enak tamu? Tapi aja ngomong buat sing buri itu sengaja tak mau. Kalau jadi ada kalau nonton kata sini sama itu. Kata Rasulullah satu saat itu sahabat ini mengaku kepada Rasulullah, istri saya itu Rasulullah, kalau ada tamu itu nggak sopan belas. Oh, pikirannya Rasulullah dia tidak tahu keistimewaannya apa, siapa sebetulnya tamu. Akhirnya dia cerita sama sahabat tadi, nanti bilang sama istrimu ya, insya Allah besok saya tak ke tempat sampean saya tak silaturahmi. Akhirnya dia cerita, besok kita ketenangan tamu Rasulullah. Karena tamunya Rasulullah ya sempurna. Bahkan Rasulullah menyampaikan, kalau diperkenankan besok saya tak minum semalam. Rasulullah besok mau minum sempurna. Jadi siapa yang apa? Tapi di balik itu ternyata Rasulullah memberikan pembelajaran yang luar biasa. Nanti kalau pas saya mau pulang, tolong istrimu suruh ngantarkan saya pulang sampai di sini. Ringkas cerita, Rasulullah minum di tempat itu, Rasulullah disuguhi macam-macam, bahkan sempat sehari di tempat itu. Di saat Rasulullah pamit keluar dari rumah itu, si ibu ini kaget. Ternyata ketika Rasulullah keluar dari tempat itu, si ibunya itu melihat di belakang Rasulullah ini, kalau bahasa kita kira-kira barang-barang yang bahaya, barang-barang yang jelek. Enek teladan, enek kolot jengking, enek ular itu semuanya pada keluar. Akhirnya Rasulullah menceritakan, ini loh keistimewaannya. Tamu itu kalau datang itu membawa keberkahan, membawa rahmat Allah. Tapi
Kan sudah riwayat menceritakan pemilik rumah itu dosanya dibawa oleh tamu. Dibawa oleh tamu itu dibuang. Ini ternyata tamu itu kan. Maka Nabi Ibrahim ini kalau masuk ada tamu sempurnanya bukan. Lalu suatu saat inilah hikmahnya yang namanya orang menjamin tamu. Malam-malam Nabi Ibrahim ada tamu. Wih, dengan sibuknya tanya dia, iki kok begini enak kamu? Enak apa bu? Yang ada, terus gak enak apa? Sudah tidak ada apa-apa. Yang ada hanya di belakang kandang itu enak pedel, anak sapi. Terus gak apa-apa sama tolong tak sebelah itu. Nabi Ibrahim mulai dimasak macam-macam. Begitu disuguhkan Nabi Ibrahim ini kaget. Terus disuguhkan enak-enak. Kalau kita kadang-kadang kan mangkal juga sama gawe teman-teman gak dipanah ngomong-ngomongnya itu jadi kan urusannya lah. Begitu itu tamu ya itu tersenyum. Nah, Nabi Ibrahim waktu itu panjenengan menjamu saya kayak begini. Mohon maaf kami ini gak makan. Ternyata apa? Saya datang ini memberikan kabar begitu kepada engkau, insya Allah tidak lama lagi istri kamu Sarah ini akan hamil dan akan punya seorang anak. Tidak lama kemudian pada situ saya bingung. Loh saya usianya sudah 80 tahun kayak begini. Masa punya anak dulu? Allah berkuasa atas itu. Akhirnya walhasil cerita itulah. Akhirnya Nabi Siti Sarah ini hamil dan dikaruniai putra Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Kembali kisah tadi ketika Palestina dalam keadaan pacak, suatu saat Nabi Ibrahim ini sempat mengungsi ke Mesir. Yang tadi ada rajanya kayak begini. Rupanya rajanya yang di Mesir itu agak goyang doa. Jadi dia itu makanya ada orang masuk ke Mesir kok ngomongin, wah informasi itu hebat tajam. Indra penciumannya itu kok gue kan, dia kok ngomongin gue terus. Nabi Ibrahim datang sama Siti Sarah karena keadaan Palestina itu kacau lagi zaman itu. Akhirnya datang ke Mesir. Nabi Ibrahim sudah gede ini. Rojonya kayak begini ini jangan-jangan istri saya yang diundang terus aja. Ini akhirnya sudah diutarakan nanti masuk sana jangan bilang istrinya. Soalnya kalau bilang istrinya mesti was, semarangnya partai manusia siapa sih? Ini bilang saudara. Akhirnya informasi itu masuk ke raja yang dolen yang senang perempuan. Siapa itu Pak? Yang mana? Saudaranya gak usah masuk, yang perempuan aja sudah masuk. Dia masuk Siti Sarah itu cantiknya kan. Wih, kok cantiknya? Luar biasa. Turun dari tempat duduk, kepingin mendekati Siti Sarah. Tapi Siti Sarah itu orang soleha. Mau masuk itu sudah berdoa, ya Allah, saya ini hamba-Mu yang mengikuti Nabi-Mu Ibrahim, ya Allah. Jaga saya ya Allah, jaga kehormatan saya ya Allah dari orang-orang yang Engkau murka. Benar. Itu raja ini turun. Kok raja ini mau menyentuh? Raja mau menyentuh kita. Loh kok tangannya keplek? Tolongkan sama doakan saya biar sembuh begini. Akhirnya Siti Sarah betul doakan Allah. Kau berikan kemuliaan. Kamu ternyata ya orang kalau segala bisa mau ya orang. Temennya maju mereka. Sampai akhirnya tiga kali itu terjadi dia dari apa? Yang terakhir dia bilang, tolong doakan kepada Tuhan agar saya kembali sehat. Doa sehat. Komentarnya itu lucu sih raja. Nah, yo pengiranmu itu memang manutan ya kalau sampeyan yo. Untungannya itu yo gelem. Akhirnya Siti Sarah bilang,
hadiahnya Siti Hajar. Siti Hajar itu diberikan untuk Siti Sarah bahwa pulang balik ke Palestina, yang akhirnya menjadi istri yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ternyata dari keluarga yang sedemikian rupa ini pantaslah itu punya anak jadi Nabi Ismail alaihissalam. Keturunannya berikutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub alaihissalam. Makanya inilah yang menjadi teladan buat kita adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, besok hari Jumat kita ini memasuki bulan yang mulia. Tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini ternyata bulan yang mulia juga. Kemarin pengajian yang lalu di akhir saya sampaikan kata Rasulullah, Innallaha ta'ala asyara lailan fis-sana. Sesungguhnya Allah memilih di dalam setahun itu ada 30 hari yang dibagi 10 hari 10. Yang pertama Asyurul Awakhir min Ramadan, 10 hari di akhir bulan Ramadan adalah hari istimewa. Karena di situ ada yang namanya Lailatul Qadar. Kemarin kami sampaikan Asyurul Awal min Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini pun hari yang istimewa karena di dalamnya ternyata ada hari yang namanya Arafah. Hari ke-9 jamaah haji semuanya wukuf di Arafah. Itu adalah hari yang istimewa. Nah, yang ketiga ternyata Asyurul Awal minal Muharram. 10 hari yang pertama di bulan Muharram ini termasuk hari-hari yang istimewa. Itu riwayat ceritakan karena di situ ada hari yang namanya Asyura. Asyura itu dari kata bahasa Arab Ashrun. Asyura, hari yang ke-10. Orang Jawa ada bilang Suro. Jadi itu aslinya hari yang ke-10 itu jihad. Rupanya di dalam catatan sejarah ada beberapa kejadian yang luar biasa di Asyura. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam taubatnya diterima oleh Allah di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Ini awalnya iblis itu kan balas dendam. Ketika oleh Allah diperintahkan semuanya suruh sujud kepada Nabi Adam, illa iblis aba wastakbar. Semua makhluk ini disuruh sujud menghormati Nabi Adam, itu ciptaan Allah. Tapi semuanya ini tidak ada satupun yang semuanya takut. Iblis tidak mau. Akhirnya oleh Allah diusir dari surga. Dan rupanya itulah ancaman itu ngomong. Sehingga dengan dicepot dulu. Kadang-kadang jadi ternyata kalau ada belas dendam itu ternyata ada di sini. Oh, kita ngomong. Akhirnya begitu digoda saya begitu. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa diberitahu oleh Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah. Kau coba para ini. Wah, iblis mulai acak-acak. Kau ngerti ya kan? Sama mulai terus ini mergane nek kon niku sampai mati kon bakal terus mati ini. Oh, ternyata mbisi wujud kan itu pakai dalil Allah. Sekarang punya ngomong itu orang muni Allah itu ya mesti katakan. Lu ternyata kayak begitu. Wah. Nabi tapi kok ya aku semurut dong. Ya bos mana? Betul. Akhirnya terjadilah Nabi Adam dan Siti Hawa ini makan buah itu oleh Allah, akhirnya diturunkan tujuh. Saat itulah yang namanya Nabi Adam sama Siti Hawa tidak berani maju ke atas kita, saking malu.
berdoa, Allahumma innaka ta'alamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lamu anna hadha musibani illa ma katabta li wa tudini ma qasamtu. Walhasil Bapak Ibu, rupanya tangisan Nabi Adam itu wah betul. Bagaimana tidak menangis? Nabi Adam turunkan ke dunia di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya bahasanya Jeddah itu aslinya artinya kan Bahrain. Jeddah makanya di Jeddah. Wah sudah tangisan dari bertahun-tahun. Rupanya menurut Bandung Riwayat, tangisannya Nabi Adam sama Siti Hawa ini didengar oleh Allah, dan rupanya taubatnya diampuni oleh Allah, diterima taubatnya oleh Allah pas pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini ternyata luar biasa. Beliau ini kalau riwayat tadi disebut Abdul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau ini disebut Abdul Duyuf, bapaknya tamu. Nabi Ibrahim itu seorang teolog. Oh, luar biasa. Tapi yang namanya Nabi Ibrahim ini kalau sudah berjuang menegakkan agamanya Allah, antang itu. Dan kira-kira memang pikirannya luar biasa. Di saat Raja Namrud mengoleksi patung-patung yang nampak untuk sesembahan, Nabi Ibrahim ini masuk ke tempat patung-patung itu. Nenek, disembah, semua kepalanya dipotong semuanya, tinggal satu itu kapalnya ditarik. Benar, siapa ini yang mengetok ini, kata Raja Namrud? Karena kayak mana orang yang selalu buat orang ya Ibrahim. Nabi Ibrahim ketujuh. Nabi Ibrahim itu dengan parentanya aja kok saya? Mestinya bukan saya atau Raja? Lu siapa kalau bukan kamu? Ya mestinya itu yang kapalnya itu ada yang paling besar sedikit. Dia yang menghancurkan semuanya. Bukan itu pikirannya gimana? Orang ini itu patung tidak mungkin bisa ngobrol sampai itu lucu banget. Orang itu patung umum kok disembah. Kira-kira ketika Raja Namrud akhirnya diumumkan Nabi Ibrahim akan dibakar begitu. Betul disaksikan oleh orang banyak. Nabi Ibrahim kembali ke Allah. Engkau ya Allah dan yang menyelamatkan. Benar begitu dimasukkan ke dalam api seperti itu. Semuanya ini milik Allah. Allah punya hak prerogatif. Api itu dibilangin, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, selamatkan. Orang semuanya tidak pada cerita di dalam mampus. Tapi begitu api itu ada, Nabi Ibrahim itu keluar dari tempat itu dengan lebih dari. Nah, peristiwa keluarnya Nabi Ibrahim selamat dari Raja Namrud itu pun terjadi pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam ketika mau terjadi banjir bandang, akhirnya betul anaknya suruh naik ke mau karena tidak mau terjadi banjir bandang. Di situ ada kisah yang menarik. Di saat banjir bandang itu terjadi, Nabi Nuh ada di atas kapal. Rupanya gunung-gunung macam-macam itu punya harapan kepingin disinggahi kapalnya Nabi. Gunung yang besar itu kalau komentar Nabi Nuh besok kalau kapalnya transit pasti di tempat saya. Tapi ada gunung yang kecil namanya Gunung Jumbi. Kira-kira dialog dengan sesama gunung kayak gimana? Tidak mungkin orang saya ini gunung kecil
Gak mungkin akan dilepas. Tapi ternyata Allah tidak kehendak. Di saat akhirnya banjir itu sudah mulai sena, kapal tadi berlabuhnya di gunung Judu. Akhirnya muncul man rafa'ahullah wa man tawaddu'a rafa'ahullah. Orang yang tawadhu, orang yang selalu punya ada tasawuf, pasti orang rafa'ahullah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Walhasil Bapak Ibu, ternyata bulan Muharram ini beberapa kejadian yang istimewa terjadi, semuanya karena kemuliaan. Termasuk selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ayub alaihissalam oleh Allah dicoba dengan sakit, oleh Allah disembuhkan. Peristiwa itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Yakub alaihissalam menangis karena jauh dari putranya. Ternyata diselamatkan oleh Allah. Akhirnya beliau bisa melihat kembali peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram. Walhasil bulan Muharram ini bulan istimewa. Marilah kita berdoa kepada Allah. Hajat apa saja kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, diberikan berkah rezekinya, anak kita semuanya dijadikan oleh Allah anak yang soleh-solehah, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Satu saat ketika kita menghadap Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi ya ala kulli yatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur lillahi lana wa lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqqi al-Fatiha, usalli al-Fatiha, wa nuri al-Fatiha, wa bijayma munzilat alayhi al-Fatiha, bi barakati al-Jilani wa is'ati wa sayyidati al-Mamdani wal-Fatiha. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Iftah lana ya Allah wa ahlina wa awladina wa jama'atina wa tulabina wa jiranina wa man hawlana ajma'in abwab al-khair wa hdina subul al-khair wa ja'alna min ahli salat wal-khair wa khudna ma khulata'i al-khair wa amalna mu'amalatan ahli al-ridha wal-khair wa hshurna qadan ya Allah fi zumrati ahli al-bulbi wal-khair innaka waliyyul tawfiq wal-khair wa tawfiqul qudsi wal-khair. اللهم يا من وفر على الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم بالخير وختم لهم بالخير ووفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة دعوات صالحة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بحق ونور وسر سورة الفاتحة. أجعل الله وإياكم أجمعين والله بالموفق والأقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.